Dalam istilah Islam, homoseksual lebih dikenal dengan nama al-liwat, yang diambil dari kata Lut, nama seorang Nabi Allah. Dinisbatkan kepada Nabi Allah tersebut sebab perbuatan semacam itu dilakukan pertama kali oleh kaumnya. Terkadang juga disebut dengan istilah Sodom dari nama negeri kaum Nabi Lut, yaitu Sodom. Para ulama telah sepakat tentang keharaman homoseksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencela dan menghina para pelakunya. Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian? Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Kisah kaum Nabi Lut ini menampakkan begitu jelasnya penyimpangan mereka dari fitrah. Hingga menanggapi apa yang telah mereka lakukan, Nabi Lut mengatakan bahwa perbuatan bejat seperti itu belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kenistaan perilaku homoseksual telah mencapai puncak keburukan. Hampir-hampir kita tidak pernah mendapatkan seekor hewan jantan pun yang mengawini hewan jantan lain. Akan tetapi keanehan itu justru terdapat pada manusia yang telah rusak akalnya dan menggunakan akal tersebut untuk berbuat nista. Maka pantaslah Allah kemudian mengirimkan malaikatnya untuk membinasakan kaum Lut. Dan tatkala utusan-utusan kami para malaikat datang kepada Lut, maka ia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, homoseksual. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, dan kalian jangan mencemarkan namaku terhadap tamuku. Tidakkah ada di antara kalian orang yang berakal? Mereka kaumnya menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, maka aku akan lakukan. Para malaikat itu berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan mengganggumu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluargamu dan pengikut-pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 77-82. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda akan kekhawatiran beliau atas kaum yang menyimpang ini. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Fudail Ibnu Iyad berkata, andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air langit, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak suci. Terdapat riwayat dari Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu bahwa ia pernah menemukan di suatu daerah pinggiran perkampungan Arab seorang laki-laki yang menikah dengan sesamanya layaknya menikahi seorang wanita. Maka ia pun mengabarkan hal itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau meminta pendapat para sahabat yang lain, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengambil pendapat yang sangat tegas. Ia mengatakan, menurutku hukumannya dibakar dengan api. Maka Abu Bakar pun mengirimkan balasan kepada Khalid bahwa hukumannya dibakar. Sedangkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, perlu dicari dulu mana bangunan yang paling tinggi di suatu perkampungan. Lalu pelaku homoseks tersebut dilempar darinya dengan posisi terbalik, kemudian dibarengi dengan lemparan batu ke arahnya. Kerasnya hukuman tersebut menunjukkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang sangat nista
Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Diulang hingga 3 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseksual, maka bunuhlah si pelaku dan pasangannya. Diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan. Semoga saja masyarakat kita tidak mengalami azab seperti azab yang menimpa kaum Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan batu. Tidak tersisa seorang pun melainkan dia terhujani dengan batu tersebut, hingga kota mereka hanyalah kenangan yang membawa ibrah bagi yang mau berpikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Lalu masihkah homoseksual dianggap merupakan perilaku yang wajar? Padahal Allah telah membebaskan manusia dari berbagai penyakit sosial ini. Namun mereka sendirilah yang memilih untuk menyiksa dirinya dan memilih menunggu-nunggu datangnya azab yang telah Allah janjikan. Wallahu a'lam bishawab.